seterusnya sama terdakwa Andi Putra di keadaan nyata terbuka untuk umum. Andi Putra sehat? Ya, alhamdulillah yang mulia. Hari ini sesuai dengan agenda persidangan, tanggapan penuntut umum ya, pendapat penuntut umum atas keberatan ya, terhadap dakwaan. Selesai? Siap yang mulia. Oke, silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai tanda terima kasih kita kepadanya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melanjutkan proses persidangan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum benar-benar berakhir. Penghargaan dan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan atas keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Putra pada persidangan tanggal 23 Maret 2022 lalu. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, dan hadirin sidang yang kami hormati. Setelah mendengar dan mempelajari materi keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Putra, terlihat tim penasihat hukum terdakwa sudah tidak sabar dan terlalu bersemangat melakukan pembelaan terhadap diri terdakwa, sehingga dalam eksepsinya sudah menyampaikan dalil-dalil pembelaan yang seharusnya hanya dapat disampaikan pada tahap pembelaan atau pledoi. Kesempatan menyampaikan keberatan atau eksepsi yang diberikan oleh undang-undang melalui Majelis Hakim yang mulia telah dipergunakan oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan mengabaikan adanya pembatasan materi keberatan atau eksepsi yang sudah diatur oleh pasal 156 ayat 1 KUHP. Hal mana juga tergambar pada saat persidangan pembacaan surat dakwaan yang lalu. Ketika tim penasihat hukum diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan, namun saat itu tim penasihat hukum mengatakan akan mengajukan keberatan atau eksepsi bersamaan dengan pembelaan atau pledoi. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain kurang memahami hukum acara pidana yang berlaku, sepertinya tim penasihat hukum terdakwa sejatinya tidak memiliki alasan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Tim penasihat hukum terdakwa juga terburu-buru untuk memframing persidangan ini seolah-olah terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, padahal sejatinya hal tersebut telah masuk dalam tahap pembuktian persidangan. Selain itu, upaya tim penasihat hukum terdakwa yang menguraikan bahwa perkara ini mendapat sorotan dari masyarakat dan pers karena terdakwa Andi Putra adalah seorang bupati Kuansing adalah hal yang berlebihan. Bahwa tidak ada perbedaan di mata hukum, baik berdasarkan suku, agama, ras, ataupun berdasarkan jabatannya. Semua terdakwa sama perlakuannya di mata hukum. Jangankan seorang bupati, bahkan seorang gubernur dan menteri pun diperlakukan sama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di hadapan hukum, sebagaimana penerapan asas equality before the law. Selanjutnya, atas keberatan atau eksepsi penasihat hukum tersebut, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. A. Tentang surat dakwaan kabur, bahwa kami cukup terkejut dengan uraian keberatan tim penasihat hukum yang justru memberatkan terdakwa Andi Putra, sebagaimana diuraikan oleh tim penasihat hukum pada halaman 4 eksepsinya sebagai berikut. Bahwa apabila diperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum telah menunjukkan dan menampakkan bahwa Andi Putra sebagai satu-satunya pelaku, padahal masih ada pelaku lain, yaitu Frank Wijaya selaku Komisaris PT Adi Mulya Agro Lestari, sekaligus pemegang saham PT Adi Mulya Agro Lestari, yang meminta Sudarso yang merupakan General Manager PT Adi Mulya Agro Lestari untuk mengurus perpanjangan sertifikat hak bidang usaha, dan yang menyetujui untuk memberikan uang kepada terdakwa namun secara bertahap sebesar 500 juta rupiah agar surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa dapat segera keluar. Lihat dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 6 alinea pertama. Dan saksi Frank Wijaya yang menyetujui pemberian uang sebesar 250 juta rupiah kepada terdakwa. Lihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada halaman 7 alinea ketiga. Dan pelaku lainnya yaitu Sudarso yang perkaranya diajukan terpisah, dan pelaku lainnya yaitu saksi Muhammad Sahrir, Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Riau, selaku Ketua Panitia B mengarahkan PT Adi Mulya Agro Lestari untuk meminta surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa Andi Putra yang dijadikan saksi dalam perkara ini. Bahwa apabila diamati dakwaan jaksa penuntut umum lebih lanjut, terdakwa Andi Putra didakwa melakukan sendiri perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat jaksa penuntut umum dengan memisah perkara terdakwa Sudarso
dan hanya menjadikan saudara Frank Wijaya sebagai saksi dan tidak menjadikannya sebagai terdakwa bersama-sama dengan terdakwa sebagai orang yang menyetujui memberikan uang sebesar 500 juta rupiah kepada terdakwa jika kuat dan benar uang tersebut untuk menyuap terdakwa agar memberikan rekomendasi perpanjangan hak guna usaha PT Adimulia Agrolestari. Disinilah ketidakcermatan jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan tidak menjadikan Frank Wijaya sebagai terdakwa bersama-sama dengan Andi Putra. Terhadap alasan keberatan ini, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa uraian di atas secara jelas menunjukkan tim penasihat hukum dengan tegas mengakui bahwa memang terdakwa Andi Putra sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Namun tim penasihat hukum berpendapat ada pelaku lain selain terdakwa Andi Putra. Kami berterima kasih atas pengakuan tersebut dan berterima kasih atas saran atau pendapat mengenai ada pelaku lain selain terdakwa Andi Putra. Bahwa penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik wajib didasarkan atas tercukupinya minimal 2 alat bukti yang sah. Dan hingga saat ini terhadap terdakwa Andi Putra telah tercukupi minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka untuk kemudian dilimpahkan ke persidangan sebagai terdakwa. Bahwa perlu kami sampaikan pula, setiap orang yang atas perbuatannya telah tercukupi minimal 2 alat bukti sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab, termasuk terhadap Frank Wijaya dan Muhammad Sahir. Namun demikian perlu kami sampaikan, sebagaimana hukum acara pidana yang berlaku, kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka ada pada penyidik setelah melakukan rangkaian tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP dan bukan kewenangan penuntut umum. Bahwa hingga perkara terdakwa Andi Putra dilimpahkan ke pengadilan, jaksa penuntut umum belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penetapan tersangka dan berkas perkara atas nama Frank Wijaya maupun Muhammad Sahir, sehingga adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum acara pidana apabila penuntut umum menuntut seseorang sebagai terdakwa tanpa lebih dahulu dilakukan penyidikan dan penetapan tersangka atas orang tersebut. Sekali lagi, tampak tim penasihat hukum kurang memahami hukum acara pidana dengan mencampur adukan kewenangan penyidik dan penuntut umum. Oleh karena itu, keberatan tim penasihat hukum salah alamat dan tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan. Bahwa selanjutnya masih dalam halaman 4 sampai dengan halaman 5, pada pokoknya tim penasihat hukum mengajukan keberatan karena penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara terdakwa Andi Putra dan Sudarso. Seharusnya perkara tersebut digabung dalam satu surat dakwaan sebagaimana pasal 141 KUHP dan putusan Mahkamah Agung nomor 1174/K/1994 tanggal 3 Mei 1995. Terhadap alasan keberatan ini, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Sebelum menanggapi lebih lanjut, maka perlu diikuti terlebih dahulu isi pasal 141 KUHP secara lengkap dan jelas seperti berikut. Ketentuan pasal 141 KUHP mungkin kami anggap dibacakan. Ketentuan pasal 142 KUHP juga izin kami anggap dibacakan. Bahwa selanjutnya tim penasihat hukum mengutip putusan Mahkamah Agung nomor 1174/Pit/1994 tanggal 3 Mei 1995 tentang perkara pembunuhan Marsina. Namun tim penasihat hukum gagal paham atas isi putusan tersebut. Bahwa putusan tersebut merupakan putusan tingkat kasasi dalam perkara pembunuhan Marsina yang di dalamnya memuat pertimbangan mengenai saksi mahkota yang juga melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa, namun diajukan secara terpisah penuntutannya. Dalam kasus Marsina tersebut, dakwaan jaksa penuntut umum adalah pasal pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh terdakwa Nyonya Mutiari dan kawan-kawan, serta ada beberapa orang lainnya sebagai pelaku dalam berkas perkara terpisah. Artinya Nyonya Mutiari dan kawan-kawan melakukan perbuatan yang sama, yaitu melakukan pembunuhan terhadap Marsina. Bahwa hal tersebut sangat berbeda dengan perkara terdakwa Andi Putra dan Sudarso. Dalam perkara terdakwa Sudarso, terdakwa memberi sebagai pemberi suap sebagaimana pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan terdakwa Andi Putra didakwa sebagai penerima suap sebagaimana pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.
bahwa jika tim penasihat hukum terdakwa sedikit cermat, maka akan mudah memahami. Meskipun waktu dan tempat kejadiannya sama, namun oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andi Putra dan Sudarso berbeda, sehingga pasal yang disangka pun berbeda, dan otomatis berkas perkaranya pun menjadi berbeda. Justru apabila berkas perkara terdakwa Andi Putra dan Sudarso digabung, akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pembuktian mengenai siapakah pemberi suap, siapakah penerima suap, serta siapakah yang menjadi saksi dan siapa yang menjadi terdakwa. Dan mungkin seorang menjadi saksi tapi sekaligus menjadi terdakwa dalam satu berkas perkara yang sama. Hal mana sudah menjadi lumrah dalam praktek hukum acara pidana bahwa berkas perkara pemberi suap selalu dipisah dengan berkas perkara penerima suap agar timbul kepastian hukum dan surat dakwaan menjadi mudah dipahami oleh terdakwa. Oleh karena itu, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan memisah berkas perkara terdakwa Andi Putra dan Sudarso sudah tepat agar surat dakwaan menjadi cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Bahwa nampak tim penasihat hukum mencoba menganalogikan dua hal yang sangat berbeda lalu menganggap seolah-olah faktanya sama. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung nomor 1174 garing PIT garing 1994 tanggal 3 Mei 1995 yang dijadikan dasar oleh tim penasihat hukum tidak dapat digunakan dalam perkara terdakwa Andi Putra dan Sudarso, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan. B. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat material tentang kaburnya tempus dan lokus delicti. Bahwa pada halaman 7 sampai dengan halaman 11 nota keberatan eksepsi tim penasihat hukum pada pokoknya mendalilkan waktu kejadian dalam surat dakwaan tidak jelas kapan sebenarnya. Oleh karena dalam dakwaan menyebutkan antara tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021. Bahkan telah ada permintaan uang sejak awal September 2021, padahal faktanya surat permohonan perpanjangan hak guna usaha PT Adimulya Agrolestari baru diterima resmi oleh Kanwil BPN Riau pada tanggal 12 Oktober 2021. Dan surat permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan baru dibuat pada tanggal 12 Oktober 2021. Terhadap alasan keberatan ini, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa dalih keberatan atau eksepsi ini timbul karena ketidakcermatan dan ketidakpahaman tim penasihat hukum terdakwa. Jika dicermati dengan sesama isi dakwaan kedua akuo, maka uraian dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Karena jaksa penuntut umum telah menguraikan waktu dan tempat kejadian secara jelas dan lengkap, yaitu 1. Kami anggap dibacakan uraian lengkap dakwaan pada halaman 6 dan halaman 12 sampai dengan 13. 2. Permintaan uang dan penerimaan uang pada bulan Oktober 2021 dengan uraian sebagai berikut. Kami anggap dibacakan uraian lengkap dakwaan pada halaman 6 dan 7 serta halaman 13 dan 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas waktu dan tempat kejadian yang diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Jika tim penasihat hukum sedikit cermat, maka tim penasihat hukum akan dapat memahami bahwa proses pengajuan perpanjangan hak guna usaha yang dilakukan oleh PT Adimulya Agrolestari sudah dilakukan jauh sebelum tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana didalilkan penasihat hukum, yaitu sejak tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan surat permohonan perpanjangan HGU nomor 68 tanggal 4 Agustus 2021 dan nomor 69 tanggal 4 Agustus 2021. Bahkan selanjutnya, atas surat permohonan tersebut sudah dilakukan rapat ekspos oleh Panitia B pada tanggal 3 September 2021 bertempat di Hotel Prime Park Pekanbaru untuk meneliti kelengkapan dokumen pengajuan dan menentukan persetujuan dapat diperpanjangnya HGU PT Adimulya Agrolestari atau tidak. Bahwa uraian dakwaan padahal fakta yang surat permohonan perpanjangan HGU PT Adimulya Agrolestari baru diterima secara resmi oleh kantor wilayah ATR BPN Provinsi Riau pada tanggal 12 Oktober 2021 adalah fakta yang sengaja dimaksudkan jaksa penuntut umum untuk menunjukkan begitu banyaknya rangkaian perbuatan yang telah lebih dahulu dilakukan pejabat-pejabat terkait termasuk oleh terdakwa Andi Putra. Padahal proses resmi belum dimulai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses pengajuan perpanjangan HGU yang diajukan oleh PT Adimulya Agrolestari.
bahwa mengenai permintaan uang oleh terdakwa Andi Putra sudah lebih dahulu ada sebelum pengajuan surat permohonan, sehingga menurut tim penasihat hukum hal tersebut menjadi tidak sinkron, adalah hal yang prematur dan telah masuk dalam materi pokok perkara. Sebab untuk membuktikan hal tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu, keberatan penasihat hukum pada poin ini tidak termasuk dalam materi keberatan eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan sudah sepatutnya disampingkan. Terkait tidak ada barang bukti pada saat tertangkap tangan dan fakta sebenarnya bahwa uang diberikan adalah sebagai pinjaman, bahwa tim penasihat hukum pada dalam halaman 10 dan 11 nota eksepsinya berdalih Komisi Pemberantasan Korupsi telah gagal melakukan operasi tangkap tangan karena tidak menemukan barang bukti pada saat kejadian dan fakta yang sebenarnya adalah terdakwa meminjam uang kepada Sudarso. Terhadap alasan keberatan ini, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa penasihat hukum kembali gagal memahami hukum acara pidana. Penasihat hukum tidak mampu membedakan alat bukti dan barang bukti, bahwa dalam menetapkan seorang untuk menjadi tersangka bukanlah berdasarkan barang bukti, melainkan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Aturan mengenai alat bukti sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 184 KUHP ayat 1 dan ayat 2. Sedangkan mengenai barang bukti dalam KUHP dijelaskan sebagai berikut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat 1 KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu benda atau tagihan tersangka terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. B. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya. C. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. B. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan E. Benda lain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Atau dengan kata lain, benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 KUHP dapat disebut sebagai barang bukti. Kami kutip dari buku Barang Bukti dalam Proses Pidana karangan Ratna Nur Afiyah halaman 14. Selanjutnya pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahan harus terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga jelas yang menjadi dasar penetapan tersangka dan penjatuhan pidana adalah alat bukti, bukan barang bukti. Barang bukti hanyalah benda atau barang yang menguatkan kedudukan alat bukti yang ada. Bahwa dalih tim penasihat hukum yang menyebut tidak ada barang bukti saat dilakukan OTT dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak berdasar. Jika tim penasihat hukum mau membaca berkas perkara secara lengkap dan cermat, maka seharusnya tim penasihat hukum mengetahui ada sebanyak 121 barang bukti yang telah disita secara sah oleh penyidik dan akan digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan. Bahwa selanjutnya mengenai uang yang diterima oleh terdakwa adalah uang pinjaman atau uang suap terlalu prematur untuk diketahui sekarang. Dan sang penuntut umum telah memiliki alat bukti bahwa uang yang diterima oleh terdakwa adalah uang suap. Namun hal tersebut baru dapat dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara nanti. Bahwa terkait keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai poin akuo berpolarasi dengan pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan terdakwa melalui tim penasihat hukumnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register perkara nomor 114 P/PA/2021/PN Jakarta Selatan yang pada pokok petitumnya memohon agar penetapan tersangka, penangkapan dan penyidikan kepada terdakwa atau tersangka pada saat itu dinyatakan tidak sah, antara lain karena tidak ditemukan barang bukti saat penangkapan. Namun pada kenyataannya, atas permohonan tim penasihat hukum terdakwa atau tersangka pada saat itu ditolak seluruhnya oleh hakim dalam putusannya. Oleh karena itu, proses hukum yang dikenakan kepada terdakwa atau tersangka pada saat itu sudah sah secara hukum, termasuk penetapan tersangka Andi Putra. Apabila benar proses hukum kepada terdakwa atau tersangka saat itu tidak berdasar hukum, oleh karena tidak ada barang bukti sebagaimana dalih penasihat hukum, maka seharusnya sudah sejak pra-peradilan permohonan terdakwa dikabulkan.
namun pada faktanya seluruh permohonan ditolak. Oleh karena itu, keberatan penasihat hukum tidak termasuk dalam materi keberatan yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP dan sudah sepatutnya dikesampingkan. Tentang uraian perbuatan pada dakwaan ke-1 dan ke-2 sama, bahwa dalam halaman 12 paragraf pertama nota eksepsinya, tim penasihat hukum berdalih uraian dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2 adalah sama dan hanya menyalin ulang atau copy paste. Selanjutnya pada halaman 12 paragraf kedua, tim penasihat hukum menyebut dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel dan tidak cermat karena unsur tindak pidana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 adalah sama. Sebelum kami menanggapi lebih lanjut keberatan tersebut, akan kami salin lengkap lebih dahulu unsur pidana yang terdakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1 kami anggap dibacakan, atau dakwaan kedua kami anggap dibacakan. Bahwa kami mempertanyakan unsur mana yang dimaksud sama oleh tim penasihat hukum. Bahwa yang dimaksud unsur pidana adalah unsur yang secara tertulis dalam bunyi pasal, sebagaimana telah kami beri tanda bold atau tebal untuk mempermudah melihat unsur yang didakwakan. Dari uraian unsur dakwaan di atas, jelas sangat berbeda unsur dakwaan ke-1 dan unsur dakwaan kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Ataukah memang tim penasihat hukum tidak tahu apa yang dimaksud dengan unsur pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana, sehingga tim penasihat hukum tidak mampu membedakannya dan menulis saja ke dalam nota eksepsinya. Akan lebih baik jika tim penasihat hukum memahami lebih dahulu apa yang akan disampaikannya agar tidak justru menunjukkan ketidaktahuannya akan hukum pidana. Bahwa selanjutnya dalih tim penasihat hukum yang menyampaikan uraian perbuatan terdakwa dalam dakwaan ke-1 sama dengan dakwaan kedua atau copy adalah tidak benar. Bahwa sebelum menanggapi lebih lanjut, kami perlu menyampaikan bahwa bentuk dakwaan yang kami ajukan dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan berbentuk alternatif. Bahwa pengertian surat dakwaan alternatif secara umum adalah suatu bentuk surat dakwaan yang di dalamnya terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Dan jika salah satu telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi sebenarnya hanya ada pada satu perbuatan, namun belum diketahui pasti pasal mana yang paling tepat terhadap perbuatan tersebut, sehingga dibuat bentuk alternatif agar dicapai pasal yang paling tepat nanti pada saat penjatuhan pidananya. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jaksa penuntut umum telah tepat menerapkan dakwaan tersebut dalam bentuk alternatif sebab memang perbuatan yang dilakukan terdakwa atau fakta yang terjadi hanya satu, namun masuk dalam beberapa pasal sehingga dibuat alternatif agar pidananya pun hanya satu. Hal tersebut berkaitan dengan hak asasi terdakwa, yang mana tidak manusiawi mengenakan dua pidana kepada seseorang yang melakukan satu tindak pidana. Bahwa selanjutnya kami akan menguraikan bahwa surat dakwaan kedua tidak hanya menyalin atau copy paste dakwaan ke-1. Jika tim penasihat hukum mau membaca lebih cermat, maka penasihat hukum akan menemukan perbedaan dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua sebagai berikut. 1. Uraian perbuatan dakwaan yang hanya ada dalam dakwaan ke-1 dan tidak ada dalam dakwaan kedua. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 76 ayat 1 huruf A serta pasal 76 ayat 1 huruf E, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pasal 5 angka 4 dan pasal 5 angka 6. Surat dakwaan pada halaman 8. 2. Uraian perbuatan dakwaan yang hanya ada dalam dakwaan kedua dan tidak ada dalam dakwaan ke-1, yaitu Sudarso melakukan pendekatan kepada terdakwa oleh karena terdakwa menjabat sebagai Bupati Kuantan Senggigi
yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan yang dibutuhkan oleh PT Adi Mulia Agrolestari dalam rangka proses perpanjangan HGU. Surat dakwaan dalam halaman 12. 3. Perbedaan uraian dalam dakwaan ke-1 dan uraian dalam dakwaan ke-2. Dalam dakwaan ke-1, bahwa perbuatan terdakwa menerima uang sebesar 500 juta rupiah dari total 1.500.000.000 rupiah yang disepakati dari Sudarso selaku General Manager PT Adi Mulia Agrolestari, dimaksudkan agar terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di Kabupaten Kampar, sehingga PT Adi Mulia Agrolestari tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% dari luas hak guna usaha yang terletak di Kabupaten Kuantan Singgigi. Hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan hak guna usaha, terlampir dalam surat dakwaan pada halaman 7 dan 8. Dalam dakwaan kedua, bahwa terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sebesar 500 juta rupiah dari total 1.500.000.000 rupiah yang disepakati oleh dengan Sudarso selaku General Manager PT Adi Mulia Agrolestari tersebut terkait dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kuantan Singgigi yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% di Kabupaten Kampar, sehingga PT Adi Mulia Agrolestari tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan atau plasma paling sedikit 20% dari luas HGU yang terletak di Kabupaten Kuantan Singgigi, atau setidaknya menurut pikiran Sudarso, pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kuantan Singgigi, terlampir dalam surat dakwaan halaman 14. Dari penjelasan di atas tampak dengan jelas perbedaan dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua surat dakwaan penuntut umum. Dalil keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dikarenakan ketidaktelitiannya dalam membaca surat dakwaan, sehingga dalil penasihat hukum tidak berdasar dan sepatutnya dikesampingkan. C. Perumusan surat dakwaan terhadap terdakwa Andi Putra tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Bahwa penasihat hukum dalam nota eksepsinya pada halaman 13 sampai dengan 17 pada pokoknya mendalilkan surat dakwaan tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dengan mengutip berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara. Terhadap alasan keberatan ini, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut, bahwa apa yang didalilkan oleh penasihat hukum adalah asumsi dan penilaian subjektif dari penasihat hukum sendiri tanpa ada pembuktian terlebih dahulu. Bahwa untuk membuktikan dalih yang disampaikan oleh tim penasihat hukum tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan menghadirkan alat bukti. Oleh karena itu, dalih tim penasihat hukum pada poin ini tidak akan kami tanggapi lebih lanjut karena tidak termasuk dalam materi eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, cukup beralasan untuk menyatakan dalih atau keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya dikesampingkan. Untuk majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan seluruh uraian pendapat atau tanggapan penuntut umum tersebut di atas, maka penuntut umum memberikan kesimpulan bahwa dari keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Andi Putra haruslah ditolak dan dikesampingkan, sebab dari atau keberatan eksepsi tersebut telah masuk pokok pembuktian perkara dan timbul dari ketidakpahaman tim penasihat hukum terdakwa dalam memaknai ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP dan kekeliruan tim penasihat hukum terdakwa yang tidak memahami konstruksi perkara akuo secara utuh. Atas hal tersebut, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Andi Putra untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 24 /24/24/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP
sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andi Putra. 3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi nomor 21/TPK/2022 dari PNPBR dilanjutkan ke tahap pembuktian. Demikian tanggapan kami yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari ini, Kamis tanggal 31 Maret 2022. Semoga majelis hakim tetap teguh, arif dan bijaksana dalam melanjutkan perkara ini ke tahap pembuktian, sehingga harmoni dalam mencari kebenaran material perkara tetap terjaga dan persidangan perkara ini usai dan hukum benar-benar akan mencapai sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Tio Frandi. Ya, untuk selanjutnya adalah putusan selah ya, akan kami putus pada hari Kamis depan tanggal 7 ya, kami putus tanggal 7 April ya, terdakwa ya. Keputusan selah sidang kami tunda hari Kamis depan tanggal 7 April ya, penasihat hukum begitu juga penuntut umum. Sidang kami akan selesai dan